Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala ta'ala walladzina hum 'ala salatihim yuhafidhun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Tentunya kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayah. Jamaah rahimakumullah, ibadah salat merupakan ibadah yang utama dalam melaksanakan perintah Allah. Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang tidak bisa digantikan dan diwakilkan kepada siapapun. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kepuasa masih ada keringanan, kalau sakit ditunda puasanya. Haji kalau mampu, itu pun kewajibannya setahun seumur hidup sekali kan itu. Kemudian zakat kalau ada yang dikeluarkan zakatnya. Sementara sholat adalah ibadah pokok, ibadah utama yang merupakan keseharian kita, tidak ada pengganti dan tidak ada tunda kan itu. Terus kita laksanakan, dan di samping itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturannya kan itu. Sehingga Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, atau dan dikatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Jadi salah satu kriteria orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang berbahagia di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala salatihim khashi'un walladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina 'ala salatihim yuhafidun. Itu adalah merupakan ya bagaimana kita bisa berupaya semaksimal mungkin tentang pelaksanaan ibadah salat kita. Karena amal ibadah kita semuanya tergantung kepada salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah semua amal ibadahnya. Jadi tergantung dalam satu ibadah ini kan. Bahkan di ayat lain dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka atau neraka wail bagi orang yang sholat, yang lalai di dalam sholatnya. Dan juga dikatakan walladzina hum yura'un, ya, orang yang selalu ria dalam sholatnya. Sehingga betul-betul harus waqumu lillahi qanitin, tunaikan sholat
ikhlas karena Allah, qanitin dalam kondisi khusyuk, atau dikatakan walladzina hum fi salatihim khashi'un. Tentu dalam rangka menjaga ibadah salat ini agar betul-betul ibadah yang baik, sempurna, kita menjaga hal-hal yang pekerjaan, ucapan, pikiran yang ada di luar salat kan itu. Dan itu memang gampang atau susah itu, menjaga, memelihara pekerjaan, ucapan, pikiran ya yang di luar sholat ketika di dalam sholat. Kalau pekerjaan di luar sholat mungkin bisa ya, kalau ucapan di luar sholat bisa dijaga, tapi kalau pikiran yang ada di luar sholat biar nggak ada di dalam sholat, bisa Pak? Jujur bisa ya, kepikiran baik itu ya. Padahal sebentar itu kan itu ya, 5 menit atau 10 menit lah kita sholat kan itu. Tapi semua pikiran-pikiran di luar sholat ada di dalam sholat. Pekerjaan yang di luar sholat kadang-kadang ada di dalam sholat kan itu. Ada beberapa pekerjaan yang sebagian kita sampaikan pekan kemarin yang boleh dilakukan di dalam sholat, walaupun sebetulnya itu bukan pekerjaan sholat ya, tapi mendukung dalam pekerjaan sholat kan itu. Seperti kemarin itu, kalau pekerjaan itu pindah tempat gitu ya, pindah tempat, memperbaiki soft gitu ya, menyempurnakan soft untuk itu pekerjaan di luar sholat. Seharusnya kita tetap berdiri tegak, khusyuk kan itu, tapi karena di depan ada saf yang kosong, kita masuk. Karena jarang antara kanan kiri, kita bisa geser kan itu. Kemudian juga bahkan boleh sambil memperbaiki pakaian, peci kurang buka, lengan baju dan sebagainya. Itu dalam hal pekerjaan sebetulnya di luar sholat, tapi dalam rangka menyempurnakan sholat. Kalau pekerjaan yang ada itu adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, ya, ngangkat kedua tangan, itu pekerjaan di dalam sholat. Tapi kalau melangkah, menyempurnakan barisan atau meluruskan barisan, itu juga bagian dari menyempurnakan, tapi di luar pekerjaan sholat itu, di luar, hanya untuk menyempurnakan kan itu. Juga termasuk ucapan-ucapan yang tidak harus ada di dalam sholat ya. Yang ada itu adalah Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, doa-doa dalam ruku, dalam sujud kan itu. Ketika ada sesuatu yang mungkin harus diluruskan, seperti kita mengingatkan imam ketika salah dalam hitungan rakaat, kita ada ucapan yang dipakai untuk mengingatkan imam ketika salah, seperti kalimat tasbih, subhanallah gitu. Atau juga mungkin ketika imam lupa dalam bacaan suratnya gitu. Kita juga harus mengingatkan dengan menambahi atau mengingatkan menyebut ayat yang dia baca kan. Nyimpangnya di mana kita sebutkan ayat itu, harusnya lurusnya ke sana kan itu boleh dalam rangka kita menyempurnakan sholat kan. Sebetulnya kita nggak ikut-ikutan kan itu di dalam bacaan imam gitu, dengerin kan itu. Tapi kalau ketika imam itu salah, maka kita baca ayat yang salahnya apa kan itu, yang benarnya bagaimana kan itu. Termasuk juga ada pekerjaan dalam sholat ketika kita sholat di tempat-tempat yang mungkin banyak kerikil, banyak pasir, banyak debu gitu ya. Di sini dikatakan an Yahya an Abi Salamah qala haddatsani Mu'aqib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli yusawi at-turaba haitsu yasjudu qala in kunta fa'ilan fawahidatan. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda dalam seorang laki-laki, yang mengucap pada seorang laki-laki, bisawit turab, yang mengusap debu di jidatnya, haitsu yasjudu, ketika sujud. Qala, Rasulullah bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatan, jika memang perlu harus diusap, ya maka cukup sekali saja. Kadang-kadang orang habis sujud kalau memang banyak pasir gitu ya di lantainya, kira-kira apa yang nempel di jidat? Kalau di tempat kita sekarang di masjid, ada nggak yang nempel di sini kan itu? Tapi itu ya kalau di tempat yang mungkin ada pasir, ada debu, kita cukup sekali saja gitu, nggak usah sibuk gitu kan ngelap-ngelapin gitu. Kadang-kadang juga ya yang lagi kena penyakit flu, ya dibiarkan habis ruku netes gitu, habis sujud netes gitu ya. Terus kalau dibiarkan saja kan ya bocor terus itu, maka sibuk tangannya kanan kiri kan itu ya. Jadi memang sebetulnya itu pekerjaan di luar sholat kan itu. Ya pekerjaan itu adalah angkat tangan, takbiratul ihram itu, ruku sujud gitu. Tapi kalau tangannya sibuk kan itu, sebentar ya ngelap, bentar ngelap kan itu. Di dalam sujud, ketika sujud ada yang menempel di jidat kita, maka ya sebetulnya nggak perlu dilap gitu, biarkan aja kan itu. Tapi kalau kerikil yang nempel di jidat, pakai sujud yang kedua kalinya teman nancep gitu kan itu, maka boleh dilap sekali, diusap sekali kan. Jadi wa in kunta fa'ilan fawahidatan, jadi kalau memang harus dilap cukup sekali saja kan itu. Termasuk juga merapikan lengan baju gitu ya, karena kadang-kadang kepanjangan, jadi begitu mau sujud tangannya di dalam gitu kan susah ya, susah gitu. Kalau mau ngangkat dari sujudnya, mau langsung berdiri, kalau bajunya ketekan sama tangan kan itu nggak bangun kan itu. Maka bisa ya ada pekerjaan ringan di luar sholat, cukup hanya narik dengan baju kan itu. Kalau memang ada yang sampai nutup tangannya sehingga pakai sujud ketutup susah, sehingga mengangkat susah, maka cukup ya bisa digeserkan itu. Di sini dikatakan dari hadisnya Anas bin Malik, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri, fa idza lam tastati ahaduna an yumkina wajhil ardi basata sawbahu basata alaihi. Dari Anas bin Malik dikatakan kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang panas gitu ya. Kalau di Makkah, di Madinah banyak orang yang sholat di tempat yang panas gitu, sehingga telapak kaki itu berdiri itu ya bisa diangkat-angkat. Kenapa? Kalau ditahan terus panas kan itu. Atau ketika sujud di lantai ini panas kan itu. Fi syiddatil harri, kami sholat dalam kondisi yang sangat panas. Faida lam yastati ahaduna an yumkina wajhu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Apabila tidak mungkin untuk meletakkan jidatnya di lantai, maka boleh untuk basata thawbahu, menaruh bajunya, sejadahnya, sapu tangannya untuk sujud di atasnya. Jadi tinggal ditaruh, ya diambil dari kantong dari mana ditaruh untuk sujudkan itu. Kenapa? Ini kalau nempel di lantai yang panas gitu ya, nggak nyaman. Jadi yang maksud tujuan supaya khusyuk konsentrasi itu kalau memang diletakkan di tempat yang panas, ya pengen cepat-cepat ngangkat gitu ya. Ngangkat duluan sebelum imam nggak boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan apabila makmum mengangkat kepalanya ketika sebelum imam mengangkat, maka kepalanya akan berubah menjadi kepala apa ya, gitu. Berubah menjadi kepala babi kata gitu. Ya, kalau bangun duluan sebelum imam kan itu. Kenapa? Karena mendahului imam itu nggak boleh kan itu.
walaupun memang lama sujudnya, rukunya, nikmati aja. Sebelum ada suara imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sudah anteng aja ruku kan itu. Ya yang lagi punya sakit mata ya berat kan itu. Kalau udah ajak ruku agak lama ya nunggu imam sami Allah, belum ada kalimat sami Allah, nggak boleh kemudian angkat dulu kan itu. Nggak kuat nih kan itu, diangkat dulu kan itu. Padahal ya sebetulnya itu sehat kan itu. Apalagi sholat subuh kan, jadi kalau kita rukunya lama, berdiri lama kan itu, ukuran ya bacaannya Pak Rojali ya kalau tadi baca Al-Buruj sebetulnya berdirinya masih agak kurang ditambah gitu. Harusnya menjalan Al-Buruj Pak Rojali gitu ya, ditambahin. Tapi ya mungkin untuk secara umum boleh kayak apa nyaman gitu. Tapi mungkin ada yang merasa sebentar ruku ya. Sebetulnya di kita ruku, i'tidal, sujud itu sudah ya cukup dikatakan sempurna gitu. Tapi kalau di Makkah ruku itu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu 10 kali belum sami Allah itu kan itu. Berdiri sami Allahu liman hamidah itu nunggu sujud itu lama berdirinya kan itu. Jadi itu yang sempurna kan itu. Tapi kalau Allah Akbar, sami Allah Akbar, nah ini mah bukan sholat namanya kan itu. Bukan sholat mah tambah pusing kan itu, bekas Allah Akbar, Allah tambah pusing kan itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar sholat itu yang dibolehkan sifatnya sebentar dan tidak berturut-turut, tidak berulang-ulang kan itu. Jadi boleh kita meletakkan sejadah atau meletakkan sorban yang untuk kita sujud supaya tidak terlalu panas kan itu boleh kan itu. Jadi hal-hal yang kiranya ya untuk menyempurnakan sholat. Dalam hadis lain dikatakan dari Aisyah, kuntu amaddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa idza sajada ghamazani fa rafa'tuha fa idza qama madattuha. Dari Aisyah dikatakan ya ketika Rasulullah salat kuntu amuddu rijli, aku memanjangkan kakinya. Aparan yang ngelonjor tuh. Ya, jadi kalau tidur kan dipanjangkan kakinya itu namanya ngelonjor karena selonjoran itu. Fi qiblatin Nabi, dalam kiblat Rasulullah. Wa huwa yusalli, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Fa idza sajada ghamazani, ketika Rasulullah sujud ya dikasih isyarat supaya kakinya ditarik gitu kan. Ketika Rasulullah berdiri, fa idza qoma, ketika berdiri madat dua diluruskan lagi. Jadi ya orang tiduran kadang-kadang kakinya dilipat, kadang kakinya dibuka, diselonjorin kali itu. Nah sementara Rasulullah SAW sholat di rumahnya itu memang ya saking sempitnya rumah kali itu, sampai antara tempat sholat sama tempat orang tidur itu jadi satu kali itu. Jadi ketika sholat kakinya istrinya Aisyah melintas malang gitu di tempat sujud kali itu. Jadi kalau nggak ditarik ya kesujudan, maka ditarik, digeser. Ketika sudah berdiri selonjorin lagi kan itu. Itu juga pekerjaan ringan dalam sholat yang dalam rangka untuk menyempurnakan sholat kan itu. Kadang-kadang di depan kita ada HP merosot dari kantong gitu kan ya. Apa diambil apa dibiarkan. Ada kacamata merosot dari kantong gitu kan. Ya kan ditinggal berdiri, duduk kan itu. Apa dibiarkan kacamata atau HP di depan itu, apalagi duit gitu ya, merosot-serot gitu ya, sekepok gitu kan dari kantong. Ya di kantong apa dibiarkan itu. Namun dibiarkan jadi tontonan kanan kiri, bawa duit kan itu ya. Iya gitu. Kalau di kantong pekerjaan enggak kan itu, di luar sholat kan itu. Ya pekerjaan yang ringan, terutama dalam menyempurnakan sholat, yang jelas kalau yang di depan itu
barang yang menjadi perhatian jamaah lain gitu ya. Orang kanan kiri ngeliatin, wih apa keunikan itu. Jadi lebih aman segera diamankan, diambil lagi kan itu. Ya di kantong lagi, nanti sujud maning, regel maning kan itu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira mengganggu konsentrasi sholat ya bisa diamankan walaupun sedang sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah dalam sholatnya sambil gendong siapa? Hilman, cucunya gitu ya. Ketika berdiri digendong, ketika mau ruku dilepas, baru ruku dulu, i'tidal, sujud. Nanti kalau berdiri lagi diambil lagi sambil gendong kan gitu. Kenapa? Ya anak-anak kalau dilepas bisa kemana-mana keluar kan itu. Bisa jadi ya sholatnya mantau terus kemana tuh anak kan itu. Ya Pak Hilman juga sering melihat kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang tasnya ketendang orang gitu ya. Ya kan, tambah jauh kan itu, tambah jauh kan itu. Ya sendal atau apa kan itu ya. Di hadis lain juga dikatakan ada yang masih kaitannya dengan pekerjaan di luar sholat. Idang falatatid dabatu fis sholati in uhida saubu yamnau sarik wa yadu sholata. Jadi sholat ketika hewan ternaknya, kalau dulu kan kendaraannya unta gitu ya, kendaraan unta kan itu. Jadi infalatid dabatu fis sholati, lepas atau bergerak untanya di dalam sholat kan itu. Jadi ada salah satu sahabat yang sholatnya sambil megangin untanya, pakai dari tambangnya akan itu pegangin kan itu. Sehingga kadang-kadang ya namanya hewan ternak mau pindah geser sana sini terus dipegangin kan itu. Dalam hadis ini dikatakan dari Azraq bin Qais qala kunna bil ahwazin muqatilul haruriyah. Kami berada di sebuah tempat namanya Ahwaz nuqatilul haruriyah, dalam rangka memerangi kaum Haruriyah. Fabaina ana ala jurfin nahrin, maka ketika itu kita berada di pinggir sungai. Idza rajulun yusalli, ada seorang yang sedang sholat. Wa idza lijamudabati biyadihi, dan tambang hewan ternaknya itu talinya ada di tangannya. Fajaratid dabatu tunaziuhu, maka dabah hewan ternak itu tunaziuhu, bergerak waja'ala yatba'u, dan seorang yang sholat itu mengikuti gerakan hewan ternaknya. Qala Syu'bah wa Abu Barzah al-Aslami, itu namanya Abu Barzah al-Aslami kan itu. Jadi ketika mau sholat karena nggak ada ikatan buat ngikat hewan ternaknya sambil dipegangin sambil sholat kali itu. Tapi namanya binatang ketika sholat gerak sana gerak sini sampai bahasa kalau mau lari gitu ya. Kalau bahasa Cilegon apa Pak? Kalau sampai narik kenceng gitu kan. Kalau kita mah bahasanya narik atau ngeberot lari gitu kan. Sampai tangannya lepas dari sini kan itu megangin, ketarik sampai tangannya lepas itu, sampai lari sana ikutin kan itu. Dilihatin sama Qais bin Arzaq bin Qais, ngeliatin itu orang sholat, kenapa nggak dilepas aja kan itu, ternak itu jangan dipegangin sampai mengganggu muter-muter kan itu. Jadi dikatakan Allah maf'al bihadza syekh fala man sarafa qala sami'tu qaulakum ya inni ghazawtu Rasulullah ghazawatin. Jadi dikatakan saya sudah pernah ikut bareng perang sama Rasulullah berapa kali, sampai 6, 7 sampai 8 kali kan kata yang melihat. Saya melihat selalu ada keringanan dalam sholat itu kan. Jadi nggak harus berupaya terus pegangin sampai lari sana lari sini bolak-balik ngikutin gerakannya. Sebetulnya ya dilepas aja atau diikat dulu, atau memang ya supaya tidak mengganggu
konsentrasi sholat kan, jangan dipegangin terus bolak-balik kan itu. Ya kalau sekarang mah kalau kita bawa motor taruh depan masjid itu supaya nggak nyangkut di pikiran, diapain Pak Mul? Ditaruh yang tempat yang aman, dikunci. Kalau ada barang yang gantung di motor diamanin gitu ya kan. Itu masalahnya kadang-kadang yang digantung di motor itu bungkusan nasi padang ya, atau bungkusan ikan bakar gitu kan, taruh di motor tinggal sholat ya, kucing yang nyamperin gitu kan, begitu pulang sholat merosot kabeh plastik ikan itu. Jadi kalau itu masuk pikiran dalam sholat, ya sebetulnya mending diamanin dulu kan itu, supaya nggak masuk pikiran dalam sholat kan itu. Atau mungkin kalau memang itu barang-barang yang bergerak kan itu, ya tentu lebih aman diikat dulu supaya nggak ganggu sholat, jangan sampai dipegangin. Pernah di hadis ini kita sampaikan ada seorang perempuan yang bernama Zainab. Di masjid itu pasang tambang gitu ya, masang tambang untuk supaya sholat itu berdirinya kuat lama. Jadi pegangan tambang sholat, tapi pegangan tambang kenapa? Biar nahan. Jadi kalau ada pegangan mah berdiri masih aman gitu kan. Atau tambangnya menit di depan, jadi sholatnya pegangan di tambang. Jadi berdirinya lama kan itu. Kalau kita mah sekuat-kuatnya baik gitu ya. Jadi maksakan kepengen berdiri lama itu ya sampai harus ada pengaman, pembantu supaya bisa berdiri lama. Jadi pernah dalam hadis ini kita sampaikan ketika sholat masuk melihat tambang gitu kan, melihat tambang, ini tambang buat apa? Itu tambangnya Zainab. Jadi kalau sholat malam itu supaya berdirinya lama, jadi pakai alat bantu, pakai tambang itu, jadi pegangan itu ditambangkan itu. Jadi kan namanya berdiri kalau lama-lama kan ya goyang, mubeng gitu kan itu. Jadi pegangan supaya nggak rubuh kan itu. Kata Rasulullah, kenapa harus demikian? Ya, lakukan semampu kita kan. Kalau memang kuatnya baca surat An-Naba, ya selesai An-Naba gitu. Kalau memang kuatnya selesainya umpamanya baca Al-Mulk, ya Al-Mulk. Tapi kalau memang kuatnya cuma Al-Buruj, cuma baca Al-Lail, ya sekuatnya kan itu. Memang harusnya ya berdiri agak lama kan itu. Lebih-lebih di sholat yang berdiri lama, sholat gerhana gitu ya. Sholat gerhana itu takbir, baca Fatihah, baca surat yang panjang gitu ya. Terus habis itu rukunya lama. Habis ruku lama, sami Allah liman hamidah, berdiri lagi, Fatihah lagi, baca surat lagi yang panjang lagi kan itu. Maka ya ketika ruku lama itu pasti ya ada rasa berat kan itu ya. Sampai-sampai ya ketika ada sahabat yang merasa sudah nggak kuat berdiri kan itu, dan dikatakan bahwa di depan itu berharap mudah-mudahan setelah ayat ini selesai ruku kan itu. Jadi ada yang ketika imamnya bacaannya lama, bacanya panjang itu makmum di belakang mudah-mudahan habis ini ruku gitu ya. Kan ayatnya nyambung-nyambung gitu. Terus gitu. Harapannya kayaknya sudah menjelang selesai bacaannya kan itu. Jadi begitu dibaca umpamanya sampai ayat innallaha sami'un alim, harapannya makmum menawa ruku kayak gini, terus maning gitu kan, terus baca lagi udah sampai ayat lagi qanitin, menawa ruku kan itu ya. Mudah-mudahan ruku, nggak ruku lagi kan itu. Jadi ada yang makmum itu berharap ya nunggu-nunggu kapan ruku nih kan itu ya. Maka ketika dalam kondisi demikian tidak kuat berdiri ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau masih nunggu imam lama Pak Oji, nggak ruku-ruku gitu ya, udah nggak kuat ini kan itu, sudah takut roboh kan itu ya, terus goyang ngiri, goyang nganan, ngencul gitu kan, mupeng, turun, duduk kan itu. Makanya
Kalau di tempat-tempat masjid jame, masjid yang betul-betul memang jamanya banyak, di belakang itu disiapin kursi, ya, kursi lipat banyak kan itu. Jadi kalau orang yang merasa nggak kuat berdiri lama, siap-siap ngambil ini dulu kursi, bawa di soft barisan, pasang, taruh di belakang empeng pantat gitu ya. Jadi ketika nggak kuat berdiri, langsung tinggal duduk kan itu. Tapi kalau langsung ke lantai, ya takutnya berat jatuhnya. Tapi kalau langsung ada kursi di belakangnya, maka duduk di kursi. Bahkan ada yang sengaja bawa kursi dari rumah. Persiapan kalau memang berdirinya nggak kuat, maka mau dudukkan itu. Jadi di masjid-masjid yang ya sebagian besar memang di Makkah, di Madinah itu ya di masjidnya disiapin kursi kan itu. Ditulis wakaf, kursi wakaf gitu. Jadi mewakaf kursi untuk jamaah yang datang yang sholat nggak kuat lama berdiri kan itu. Jadi ketika kita menghadapi sholat yang memang harus lama, kita nggak sabar, maka ya boleh melakukan gerakan yang kira-kira tidak membatalkan sholat. Bab ma yajuzu minal busaqi wan nafi fis sholati. Bab yang dibolehkan di dalam sholat dari hal urusan niup atau meludah kan itu. Sesuatu yang mengganggu di dalam sholat ketika kita ada ludah di dalam gitu ya, yang batuk-batuk gitu kan, ada yang merasa keluar kan itu kan nggak nyaman, dilepas Nindi ngelepasi gitu ya kan itu, ditahan di mulut mengganggu, mau iya karena butuh kurang tepat. Kenapa? Ada sesuatu yang ganjal gitu kan, digoyang di sisi kanan kiri nggak enak dan juga enek kan itu ya, maka ada gerakan ya. Kalau memang itu semacam apa sisa-sisa makan bisa diambil gitu ya kan begitu. Ihdinas sirah, atau ada yang lepas dari mulut kita sisa makan itu kan ya, jangan ditelan gitu ya. Kalau ditelan sholatnya batal, kalau lagi puasa puasanya batal. Makanya ya berkubur-kubur itu dalam wudhu itu harus sunnah. Kenapa? Membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita kan itu, sehingga ketika sholat nggak ada sesuatu yang mengganggu. Kalau ada yang jatuh di mulut dari sisa makanan, ya ditahan di dalam mulut, mengganggu kenyamanan, nggak nyaman, dilepas pakai bibir gitu ya, gitu kan ya, ditiup gitu kan ya. Kalau kenceng sampai ke depan kena kuping orang kan apa kaget, begini nempel gini gitu ya. Kalau diraba kelihatan, dilihat kok badek kan itu ya kan itu kan, diambil aja ya, diambil kan itu, mau taruh di kantong boleh gitu, bagaimana kan itu nggak banyak gitu kan. Yang susah itu apa, dahak gitu ya, begitu batuk keluar dahak gitu kan, terus mau dilepas kemana dibuangnya, mau di dalam juga nggak nyaman, terus ganggu, pasti ganggu kan, dan nggak mungkin orang kayak makan permen gitu kan, mau gitu kan, susah mau baca apa zikir apa baca doa atau sujud subhanallah susah. Kenapa? Nah, ada permen di dalamnya kan itu, diambil saja kan itu. Dalam hadis ini dikatakan anna Nabi sallam an ibni Umar radhiyallahu anhu ma an-nabi qala ra'anu khamatan fi qiblatil masjid fataghayyada an ahlil masjid wa qala inna Allah qabbahtukum fa idza kana fi salati fala yabzuqanna aw qala la yatakhammanna thumma nazala fatha bi yadi wa qala Umar idza bazaqatukum falyabzuq ala yasarihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat nakhamatan fi qiblatil masjid, melihat apa dahak ada di depan gitu ya, jadi gue nunggu pojok ya,
Namun tempat-tempat masjid sana itu yang di depan itu gadul, baru gadul Pak, puntung rokok. Kan depan ini kan ada asbak baris kan itu ya, ada asbak gitu. Jadi di depannya itu ada puntung-puntung rokok kan itu. Dan itu masih ada gitu. Dan Rasulullah melihat dahak ada di depan kan itu, fi qiblatil masjid kan itu. Fataghayyada maka Rasulullah ya melihat bertanya kepada orang yang di masjid itu punya siapa kan itu ya, ke siapa kan itu. Terus faqala Rasulullah bersabda, innallaha qibala hadikum, sesungguhnya Allah itu ada di depanmu kan itu, Allah di depanmu kan itu. Fa idza kana fi sholatihi, apa yang kita dalam salat fala yabzuqana, maka tidak boleh meludah di depan kan itu. Kenapa? Allah itu ada di depanmu, kita tuh lagi menghadap Allah kan itu. Jadi mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat itu ada sepertinya menghadap Allah kan itu, di depan kita. Bahkan kita lagi apa namanya, lagi curhat sama Allah gitu di depan. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepada kami itu kita lagi ngobrol sama Allah kan itu. Maka fala yabzuqanna, maka tidak boleh kamu meludah di depan. Au la yatakhammanna, atau tidak boleh membuang ludah kan. Summa nazala fa hatta biadi, Rasulullah turun dan Rasulullah ngambilnya, ngelapnya dengan tangan sendiri. Lah kesing ngaku ya, ditanya siapa sih ini kayak gitu, sembarangan aja gitu, nggak ada yang ngaku gitu kan. Rasulullah langsung ya langsung dibuang sama Rasulullah kan itu. Wa qala Ibnu Umar, idza bazatukum falyabzaq ala yasari, kalau kita mau membuang ludah maka buanglah ala yasari, di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan, jangan di depan, tapi boleh di sebelah kiri tapi di samping ya, bukan di sebelah kiri orang gitu ya, di sini Pak ya, di samping itu di sini. Jadi kita berdiri kalau kita mau ngebuang ya, kalau bisa diambil, kalau di sebelah kiri gitu ya. Bahkan dikatakan tahtal qadami, di bawah telapak kaki kan itu. Kalau lagi berdiri susah Pak ngambilnya, telapak kaki gitu ya. Kan kadang-kadang repotnya lagi berdiri kan itu. Kalau pas lagi sujud sih gampang, sembari sujud sembari direpot itu ya Pak Oji ya, diambil, taruh di kaki kiri, lapin kan itu. Memang kadang-kadang ya kalau kita lagi batuk-batuk kan itu, sebentar batuk, sekali batuk keluar, kalau batuk keluar kan itu dahaknya. Itu memang mengganggu konsentrasi sholat, tapi diupayakan biar kita menjaga kebersihan, kenyamanan ya, bawalah sapu tangan itu. Jadi kita kan ambil, kalau orang Arab bawanya tisu ya. Jadi begitu lagi sholat ngambil si kantong maning baik gitu ya. Dan itu kalau bahas masalah apakah najis atau tidak najis ya, memang kalau dari dalam itu nggak najis, kan itu masih sekitar ini gitu, kecuali yang dari dalam perut gitu kan itu. Dalam perut itu kalau baik keluar dari di atas atau dari bawah itu najis, tapi kalau yang masih sekitar tenggorokan, jadi ketika kita batuk itu ya kita tinggal ambil tisu dari kantong, ambil kantong maning. Kalau nggak diambil ganggu. Jadi kalau kita mau nggak enak gitu kan, diam aja juga nggak enak, menang be. Ketika ruku anak ngomong sami Allah nggak enak bukannya gitu kan itu. Jadi menang baik kan itu. Ya yang lagi flu, bersin terus itu kan. Ya kalau bersin bebas kemana-mana gitu kan, ya ditahan. Pakai tangan boleh, jangan pakai daleman gitu kan, pakai belakang boleh kalau memang berhenti kan itu. Kalau dibebaskan luasa gitu, ya takutnya ya kalau bersin kering sih nggak apa-apa gitu. Kalau bersin basah gitu kan yuk kemana-mana kan itu. Ya sejadah orang, kasihan kehujanan gitu kan itu. Itu hal-hal yang memang di dalam sholat, walaupun memang bukan pekerja sholat, itu boleh dikerjakan.
ya sebentar kelap doang kan itu. Jadi kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan, nggak diambil, nggak dilap, mengganggu sujud. Pas habis sujud pertama kerikil nempel gitu kan di sini. Jadi mau sujud kedua kalinya kan nungcep gitu kan. Ya nggak apa-apa diambil. Tapi jangan garuk-garuk lama-lama kan itu. Sekali aja kan itu. Ya yang kira-kira mengganggu kesempurnaan sholat kan itu. Termasuk ya ada hak tadi kalau memang kita bacaan Fatihahnya nggak nyaman, ya diam saja nggak boleh gitu kan. Harus baca Fatihah nggak nyaman, maka boleh kan itu dilakukan, tapi ya tidak berturut-turut kan itu. Dan di selain dikatakan an Anasin radhiyallahu anhu qala idza kana fis sholati fa innahu yunaji rabbahu wala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimali tahta qadamil yusra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, idza kana fis sholati, apabila kita ada di dalam sholat, sedang sholat, fa innahu yunaji rabbah, maka ia kita sedang berbicara, sedang ngobrol, sedang berbisik-bisik dengan Allah gitu. Fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi, maka janganlah kamu berdahak membuang ludah di depan. Itu ya. Kita tuh lagi bermunajat, lagi ngobrol, lagi curhat pada Allah kan itu. Fala yabzuqanna, maka tidak boleh kita membuang ludahnya ke depan. Wala an yamini, tidak boleh juga ke kanan. Walakin an shimali tahta qadamil yusra, tapi boleh dibuang ke kiri, di bawah telapak kaki kiri. Cuman repotnya kalau lagi berdiri, nggak mungkin lagi berdiri diambil, angkat kaki kirinya gitu ya, ke belakang tempelin, wejerehong iki lagi sholat, lagi olahraga kalau nggak kaki kiri kan itu. Jadi yang mudah itu nanti ketika sujud ya diambil sambil lepas sebentar tangan sujud, tangan kiri sujud itu ngambil ya dilapin di kaki kiri. Kalau kita nggak bawa ya tisu, nggak bawa sapu tangan, nggak apa-apa gitu, mending ditaruh di telapak kaki kiri. Nanti ketika berdiri diinjak di situ kan gitu. Ya kalau ringan-ringan saja sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau berat kan itu masalah kan. Kalau memang ya nggak boleh kemudian ditunda dulu sholatnya. Udahlah mendingan mundur aja gitu kan. Nggak boleh. Ya kita membatalkan, membebani sholat dalam hal urusan kecil gitu. Jadi ya nggak boleh kemudian mundur aja gitu. Ya itu nggak boleh membebani sholat di tengah-tengah perjalanan gitu. Bab taqaddama aw intadir fantadhar fala ba'sa. Idza qila lil musalli, apabila kepada orang salat taqaddam maju, aw ta'akhkhar atau mundur, aw intadir atau tunggu, fantadhar fala ba'sa, maka boleh tunggu kan itu. Jadi boleh yang salat diomongin. Ya. Yang lagi salat diomongin itu boleh. Yang ngomongin yang enggak salat, yang diomongin yang lagi sholat gitu, seperti taqaddam maju gitu ya. Tapi yang ngomong maju itu yang lagi nggak sholat gitu. Atau intazir tunggu gitu ya. Jadi kita ini kepengen ngejar berjamaah gitu ya, imamnya sudah hampir selesai bacaan suratnya, baca tasyahudnya, udah tahiyat akhir, udah mau salam, ada yang baru masuk, tunggu gitu ya, nyambung, oh berarti pengen bergabung, jadi kita tunggu dulu salamnya. Tapi kalau udah salam dia nggak keburu berjamaah, maka tunggu, begitu takbir Allahu Akbar langsung duduk, imam langsung assalamualaikum. Kenapa? Ya tadi cuma nunggu sebentar supaya bisa gabung kan itu. Atau tunggu di ketika berdiri gitu kan, lagi berdiri ya, kita lagi baru masuk pintu, kedengar suaranya, boleh kita nunggu atau kita diminta tunggu. Boleh kita nunggu, ada orang kasak-kusuk di belakang. Kalau kita ruku, mereka ketinggal gitu kan. Atau langsung yang di belakang yang masih belum sholat ngomong, tunggu kan itu ya. Tunggu kan itu. Gabung ya,
Padahal kita bacaan suratnya udah hampir selesai gitu kan. Sudah kalau baca Al-Kafirun sudah wala antum abiduna ma a'budu. Tinggal satu ayat lagi. Lakum dinukum, orang masuk. Tunggu. Nah itu ya. Laya pelan-pelan. Lakum dinukum waliyadin. Gak apa-apa berdiri sebentar. Gitu kan. Yang bilang tunggu tadi sudah takbir Allahu Akbar. Kita ruku kan itu. Ya fala bahasa. Tapi kayaknya gak ada gitu. Yang begitu gak ada. Artinya kata Rasulullah SAW apa? Datangilah sholat dengan nyaman, tenang, nggak usah lari-lari, nggak usah ngejar-ngejar, sekeburunya. Kalau keburu berjamaah di tahiyat di rakaat kedua ya dapat yang kedua, nanti dilanjutin. Kalau keburunya di tahiyat akhir ya tahiyat akhir kita ikut kali. Jadi jangan sampai kemudian ngejar-ngejar ya, sampai datang di barisan itu ya malah nggak nyaman. Datanglah dengan bisakinatin wa waqarin, dengan nyaman, tentram datang. Jadi kita nggak begapan gitu. Kalau kita dari sana kejar-kejar sampai langsung masuk ke barisan, saya barisan megapkan itu ya. Jadi datanglah bisakinatin wa waqarin, dengan sakinah, dengan nyaman, sehingga ya tidak terburu-buru kan itu. Jadi boleh bagi makmum yang belum bergabung masih di pintu tunggu ya. Kalau imamnya nyambung ya tunggu nih. Kalau tahiyat akhir tunggu salamnya nanti. Tambahin doa apa kan itu. Ditambahin sambil nunggu mereka takbir kan itu. Dalam hadis dikatakan An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yusalluna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idu azarihim minas sigari faqila lisa la tarfa'unna ru'usakum hatta stawi fir rijali julusan. Dari Sa'ad bin Sa'ad dikatakan Rasulullah pernah salat bersama banyak jamaah, hum aqidu azrihim, dan mereka mengikat sarungnya minas sigari, karena kepanjangan atau kecil gitu. Ala riqabim, diikat di leher ya. Jadi ada orang tuh yang sarungnya karena akornya kecil, sarungnya digulung susah, ditokan gini, talekakan gitu ya, ditalekakan gitu. Faqila linnas, maka dikatakan kepada para jamaah perempuan, la tarfa'unna ru'usakunna hatta yastawir rijalu julusan. La tarfa'unna ru'usakunna, jangan kalian para jamaah wanita, jamaah perempuan mengangkat kepalanya dulu. Hatta yastawi rijalu julu, sampai semua laki-laki itu duduk kan itu. Sarungnya taruh di leher, ngikatnya bukan digulung gitu ya. Di sini kenapa? Ya kepanjangan gitu kan, digulung kegedean gitu. Jadi diangkat sini, jadi nyaman gitu. Nah, ketika sujud kan itu ya, kan ada jamaah perempuan di belakang. Maka kata Rasulullah, jangan angkat dulu kepala wahai perempuan sebelum laki-laki itu duduk. Kan kalau mau lagi sujud kan bolong Pak, mol gitu. Kalau pakai sarung, kalau lagi sujud itu ya adalah berapa senti itu ya. Kalau memang sengaja ngelongok mah kelihatan gitu kan, karena kan itu. Maka kata Rasulullah SAW dikatakan kepada jamaah wanita, jangan dulu ngangkat kepalanya dari sujud gitu ya, sebelum laki-laki itu semuanya sudah duduk kan. Allahu Akbar, duduk kan sudah aman gitu kan. Tapi kalau perempuan yang di belakang sudah angkat kepala, laki-laki masih sujud, nah menjaga fitnah juga kan itu. Sampai segitunya Pak Dadang disampaikan supaya jangan sampai ada macam-macam di pikiran orang sholat gitu kan. Nanti kalau perempuan sholat di belakang, laki-laki duluan sujud gitu ya, sujud duluan, perempuan belum gitu kan ya. Ya khawatir ada yang iseng-iseng gitu kan, mancing ngelongok kan itu. Nah, ngeker gitu kan. Karena memang kalau pakai celana komprang gitu ya,
Kalau perempuan melecing apa namanya gitu ya, itu lebih aman nih, walaupun pakai sarung, walaupun pakai baju pakai helman itu kan nyaman gitu. Kalau sujud itu kan itu ya lebar gitu, kaki juga ngebuka begitu kan, itu lebar. Jadi memang kalau ada orang iseng-iseng memang ya kelihatan, tapi itu bukan termasuk buka aurat, bukan itu. Kenapa? Karena ya memang posisi udah ketutup. Cuma kalau sengaja diintip ya memang nggak ada kerjaan itu orangnya kan itu. Tapi ya sampai segitu pun Rasulullah menjaga, jangan sampai jamaah perempuan sudah duduk, jamaah laki masih sujud kan itu. Itu masih dicegah apa? Sebetulnya nggak mungkin sih ada perempuan yang sengaja implang-implang, itu nggak ada gitu. Tapi itu dijaga, sudah disampaikan jangan dulu ngangkat kepala kalau jamaah wanita sebelum laki-laki itu duduk. Jadi sudah laki-laki Allahu Akbar duduk baru perempuan gitu kan. Jangan sampai laki-laki masih ada yang sujud, perempuan di belakang sudah bangun dulu, duduk dulu kan itu. Siapa tahu pas lagi duduk putihnya, apanya kan itu tuh. Jadi mengganggu konsentrasi sholatnya orang yang di belakang kan. Ya sebetulnya secara husnud dan berbaik sangka laku sih wong wadon sing implang-implang kan laku kan itu. Husnudzonnya kita nggak ada, tapi menjaga jangan sampai ada yang keceplosan, namanya pandangan mata itu kan nggak sengaja kelirik kan itu ya. Kan mata itu kadang nggak sengaja gitu kan. Ya nggak disengaja ini memang yang dimaafkan itu kan. Tapi kalau sudah kelirik diterusin itu yang repot kan itu. Iya. Ini bapak apa nih kan itu. Pertama nggak sengaja saya ngeliat perempuan itu, tapi kelirik gitu. Tapi begitu kelirik diulang 2 kali, ulang itu nggak boleh kan itu tuh. Ulang atau nggak usah ngulang tapi lama gitu kan. Oh gitu kan itu. Ya. Jadi gerakan-gerakan yang memang bukan gerakan sholat itu boleh selama itu dalam rangka menyempurnakan sholat kan itu. Selama untuk menyempurnakan. Jadi yang ngelempengin sarung apa, kadang-kadang ada sarung yang ngangkat ke atas itu kan ya. Jadi kalau habis duduk tahiyat awal begitu berdiri sarungnya masih gantung gitu kan. Iya. Ngeper gitu kan, masih gantung. Boleh setelah bangun itu tangannya sembari ngelurusin kan itu, ngelurusin sarung kan itu. Kadang-kadang mau sujud dari ruku sami Allah mau sujud gitu ya. Kadang-kadang kalau sarung itu terlalu ke bawah ya, lewat mata kaki itu mau sujud itu repot. Kalau sarungnya keinjek sama kaki nggak bisa bangun. Kalaupun bangun juga sarungnya ketinggal gitu kan. Maka ketika mau sujud diangkat sarungnya supaya nggak keinjek kan itu juga pekerjaan di luar sholat gitu. Nggak harusnya sebelum sholat rapikan dulu sarungnya. Kalau memang terlalu ke bawah nanti nutup telapak kaki gitu ya. Ketika sujud nanti ketika injek sujud nanti ketika bangun keangkat gitu, ketinggalkan sarungnya akan itu. Maka Rasulullah menganjurkan ya tidak boleh lewat dari mata kaki kan itu ya. Jadi harus di atas mata kaki, nyaman. Jadi ketika sujud, ketika apapun ya, cuman ketika sujud ya memang kalau di atas mata kakinya agak jauh, ketika sujud itu memang melompongi gede gitu loh kan gitu, lebar kan itu. Tapi ya nggak ada orang yang ngapain nggak usah lihat ke dalam kan itu ya. Kalau itu pakai celana nggak ketat itu kan, celana panjang masih kan tarik dulu kan, itu kan pekerjaan di luar sholat, tapi dalam maka untuk menyempurnakan sholat. Kenapa? Kalau kenceng nggak bisa duduk gitu kan, susah kan gitu. Makanya ya wes ya kalau menurut Indonesia mesarung kan gitu ya, atau baju yang begini lebih nyaman, gerak-geraknya nggak terganggu, nyaman gitu. Cuman kalau dalamnya nggak pakai daleman repot lagi kan itu ya. Sarung juga harus pakai daleman gitu. Kenapa? Khawatir pas sujud gitu ya kan ya, ada yang iseng-isengan, anak iseng kan itu ya, terputus dengan sap, artinya kanan kirinya bolong
Ya afdolnya kan antara kaki dengan kaki kanan kiri nyambung dengan sebelah. Jadi kaki kanan kita dengan kaki kirinya sebelah, kaki kiri kita dengan kaki kanannya sebelah, kan itu nyambung kanan kirinya. Jadi kaki kita nempel sama sebelah. Cuma dia kalau yang sebelah orangnya risih, jijik, lari lagi itu repot urusannya kan itu. Pundak sama pundak nyangkut gitu kan ya. Maka ketika kita agak jauh ya nggak apa-apa, ada gerakan di luar sholat gitu kan, kakinya agak dibuka gitu kan. Cuman begitu dibuka yang sebelah kanan kiri lari, nggak bisa dikejar gitu kan. Maka memang sebetulnya semuanya ngerti gitu dalam sholat, sehingga kalau disenggol itu ya kan, ada yang sholat desek-desekan, masjid masih luas gitu. Hah? Jaraknya berapa yang bisa? Wah ini putus satu. Ya kalau sudah bolong itu sudah nggak boleh gitu. Harusnya memang rapat gitu kan. Walaupun sedikit agak ngebuka gitu ya. Yang sebelah ini agak ngebuka, tapi sebetulnya karena untuk menutup bolongan ini maka yang sebelah ini agak ngebuka, sehingga nyangkut kaki kanan kirinya sudah nyambung, maka itu sudah sempurna kan itu. Makanya kata Imam, luruskan, rapatkan kan itu ya. Itu dalam rangka menyempurnakan sholat. Kalau jarang itu ya pertama nggak sempurna, kemudian setan masuk dari sela-sela ini gitu kan. Jadi setan itu dari sela ini masuk. Yang ada di belakang sendiri ya, kemarin saya sampaikan, masuk ke dalam, cari saf pertama, kedua, ketiga yang masih bisa diselip masukkan itu. Walaupun kita nyebrang saf 3 lewatin, saf 2 saya langsung ke depan, nggak masalah. Diintip dari belakang, kayaknya di antara Pak Hilman sama itu tuh kayaknya masih bisa dimasukin satu, masukin, tapi jangan siksa gitu ya. Langsung lurus, jangan kesini mau kemana Pak? Ada yang bolong ke depan itu ya. Depan dulu dirapikan kan itu. Jadi kata Imam, rapatkan, luruskan. Depan udah dibaca sama Imam ke depan, kalau depan kelihatan sama Imam. Mundur dikit Pak, rapetin Pak, itu kan. Baru shaf kedua ikut shaf pertama kan itu. Terus shaf ketiga. Nah ketika shaf depan ini ada yang kosong, sementara yang belakang nggak mau masuk gitu kan, kita datang. Kayak depan tuh ada kosong satu. Nggak apa-apa kita nyebrang, lewatin shaf kedua, shaf ketiga lewatin, langsung kita ambil shaf depan gitu. Kenapa? Karena yang di belakangnya ini nggak gerak, nggak masuk, kita dari belakang langsung masuk. Tapi jangan zigzag, muter-muter nyari ngejar ini. Kenapa? Lewatnya ini nggak boleh kan, lewatnya dari satu jalur lurus, makanya lempeng antara ini sampai sana, lempeng semua kan itu. Iya, langsung Allah, mending ngomong luruskan, mumpung nggak pakai luruskan, langsung Allahu Akbar. Itu penumpang belum beres gitu kan ya. Kalau angkot mah ya, kalau penumpang udah naik duduk semua baru berak. Ini mau penumpang belum naik, Allah Akbar, jatuh orang sana gitu. Kalau istilah kendaraan mah gitu. Lihat dulu terus rapi. Yang shaf 2 kan pasti ikut shaf depan itu ya. Kecuali nanti yang masbuk gitu kan, ini udah angkat. Jadi ya jangan sampai dulu takbir sebelum orang depan ini semuanya rapat, lurus, rapih kan itu. Jadi kalau dia mau menjol dikit, maju dikit Pak, itu kan. Ada yang kemajuan, nur kan itu. Udah rapih, baru di belakang itu lurus, shaf depan langsung ditancapkan itu. Allahu Akbar kan itu. Ini nggak tahu yang di sana masih kosong, masih acak-acakan, masih beres-beres, udah ditinggal takbir gitu kan. Sementara yang namanya itmamus sholah itu adalah apabila imam takbir, makmum harus takbir gitu. Jangan imam takbir kita masih sibuk nyari-nyari tempat kan gitu. Ya kalau di sini alhamdulillah, tapi di tempat lain wes imamnya langsung bae ngegas bae langsung Allahu Akbar ya. Makmum masih berantakan, isi tinggal bentahkan itu. Jadi afdolnya makmum itu ngikuti secara langsung takbirnya imam. Jadi imam Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar gitu. Ini masih sibuk ngerapin barisan, imamnya udah
waladolin kan itu. Wacak-acakan gitu. Yang pikun sudah nggak nyambung ya, nggak nyambung nih. Batal juga sholat beda kayak mau nyambung gitu kan. Kalau sholat juga kadang hitungannya nggak jelas, sudah pikun gitu. Kadang sujudnya 3 kali, kadang sujud, kadang ursala maning, ya dimaklumi sama Allah. Tapi masih maunya alhamdulillah. Tapi susah ngacak Pak. Wis mangan ngakuni durung. Udah makan Pak? Belum. Pikun itu Pak gitu ya. Sholat kadang-kadang nggak tahu bilangan rakaatnya gitu kan ya. Kadang-kadang memang wudu maning gitu kan. Ya memang sudah begini ya, karena memang sholat itu mukallaf itu Islam, baligh, berakal. Itu syarat pokok gitu ya. Pokok itu Islam, baligh, berakal. Jadi kalau baru Islam doang belum baligh, belum wajib gitu ya. Atau sudah Islam, sudah baligh, sudah kewajiban tapi kurang satu, akal, nggak nyambung, maka dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang ya harus yang punya akal gitu kan. Syaratnya itu namanya syarat mutlak secara umum, semua ibadah harus yang melaksanakan itu Islam, baligh, berakal. Jadi kalau yang sudah pikun ya, kemarin saya bawa jamaah haji mertua sendiri, susah kan itu, nggak mau, memang sudah nggak nyambung gitu kan. Jadi repot. Zamannya Pak Hilman ada orang tua itu juga, jadi karena sudah nggak nyambung, lagi tawaf benguyun di jalan gitu kan. Dilepas pecinya nggak mau. Kenapa? Ini peci tanda-tanda Islam orang Banten gitu kan. Itu dilepas nggak boleh, padahal lagi ihram nggak boleh pakai peci, tapi nggak mau gitu kan. Nggak mau gitu kan. Jadi itu pikun kali itu zaman 2023, zamannya Pak Hilman, susah ngatur. Terus bagaimana ibadahnya? Las preman yang orangnya nggak nyambung. Kalau kena dam sepanjang jalan kena dam terus kan, itu nggak bisa kan, itu nggak bisa gitu. Obat tidur lah ya, malah nggak sah sholatnya turu baik kan, itu kan susah. Kemarin 2024 saya bawa mertua begitu lagi gitu ya, sholat ya zuhur baru 2 udah assalamualaikum. Pak kok baru 2? Us papat ngeyel pes papat kan, menggati kan itu. Kadang-kadang nyari makanan di meja, seketemunya aja di meja itu, ketemu casan HP dicokot casan HP itu kan itu. Makan apa bah? Membuah apa kini alot lah ya, alot orang casan HP itu. Terus sampai tengah malam bangun tidur megang meja karena sekamar sama saya, terus apa? Kepegangnya tisu, dia dipangan tisu terus ekonomi. Kadang-kadang tak bersihin, takut dimakan itu. Tapi ada sanitizer di meja, disedot. Apa boleh bah? Mbut jepait, orang sanitizer pahit. Itu pekun Pak, susah gitu kan. Jadi diajak tawaf, yang konon ya dipakai dilepas celananya nggak mau. Wih isin jadi, wis tua-tua masuk pakai celana isin nggak? Udah gelem, akhirnya pakai celana kan kena dam, nggak boleh kan itu. Oh lah menghitung dam oleh ke dam Pak. Hati urusannya gitu hati. Nah itulah nanti urusannya urusan Allah gitu ya, yang begitu susah gitu. Zamannya Pak Hilman 2003 ketemu yang begitu, ada urusannya mupeng gitu kan ya. Terus hati urusannya gitu. Kadang-kadang ya masuk kamar orang dalam kondisi telanjang segala macam gitu kan. Pada nih kayaknya nama kiai, kayaknya nama ustadz gitu. Begini kan lepas baju semuanya, masuk kamar-kamar orang gitu kan, ngambil baju orang pakai, ngambil sarung dipakai kan itu. Sekarang ketemu yang begini-gini kan itu, kata orangnya. Makanya yang haji itu yang masih normal gitu tuh, ya sehat gitu kan, secara fisik sehat, secara akal normal. Kalau akalnya normal itu mending, walaupun fisiknya nggak sehat juga bisa diatur. Tapi kalau ini nggak normal, udah wis buat urusannya gitu tuh. Jadi itu mesrahkan pada Allah Pak. Jadi sholatnya wudu, sholatnya lebih, bacaannya acak-acakan, wis memang sudah yang di syarat ketiga nggak ada. Jadi Islam, baligh, akal itu harus kan itu. Tapi urusan kewajiban yang lain seperti kewajiban zakat bukan kewajiban orang, kewajiban pada harta kan, maka itu wajib. Seperti bayi baru lahir bulan Ramadan, zakat fitrah. Kenapa? Kan ini belum baligh.
kan itu ya, belum balik ya, tapi kan ini zakat fitrah jiwa namanya gitu, urusannya itu harus, itu mewajibkan itu. Baik, cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.